Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan dan rahmatnya lah, sehingga saya sebagai host Gian Miranda TV akan menceritakan kisah para nabi. Dan pada kali ini saya akan menceritakan kisah tentang seorang Duramsil. Duramsil ini adalah kaumnya Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh adalah nabi ketiga dari sebelum Nabi Adam alaihissalam. Sebagaimana yang pernah kita ceritakan tentang Nabi Adam, Nabi Adam menghadapi anaknya, Nabi Idris menghadapi kaumnya, begitu pula Nabi Nuh menghadapi kaumnya. Di mana nabi-nabi ini diturunkan atau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menetralisir atau untuk memberi paham kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala itu satu, yaitu kullu Allahu ahad. Dan pada kali ini saya akan menceritakan kisah seorang raja Duramsil, di mana raja ini adalah manusia pertama yang membuat minuman keras, atau manusia pertama yang membuat arak di muka bumi, dan manusia pertama yang berjudi, dan manusia pertama yang berzina di muka bumi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh untuk mensadarkan Duramsil dan pengikutnya. Nabi Nuh diminta Jibril menyadarkan musuh Allah, Duramsil bin Fumail bin Jais bin Kabil bin Adam. Dia adalah seorang raja yang sewenang-wenang dan kejam. Nabi Nuh adalah orang pertama yang diangkat menjadi rasul. Dia termasuk salah satu rasul ulul azmi yang telah diutus kepada keturunan Kabil, karena mereka terus-menerus menyembah berhala dan pemberontak dan pertontonkan kemusyrikan. Sebagaimana tadi saya ungkapkan bahwa manusia pertama yang membuat arak di muka bumi ini adalah seorang Raja Duramsil. Nabi Nuh menyerukan Duramsil dan pengikutnya untuk mengesahkan Allah dan mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nuh adalah utusan Allah. Bukannya sadar, Duramsil justru marah. Ia mengatakan, seandainya hari ini bukan hari raya, tentu aku membunuhnya dengan cara yang sangat keji, ujarnya kepada Nabi Nuh alaihissalam. Menurut sebuah riwayat, pada hari itu seorang wanita yang bernama Umrah beriman kepada Nuh, yang kemudian dinikahinya dan melahirkan 3 anak laki-laki, yaitu Sam, Ham, dan Hafiz, dan 3 anak perempuan, yaitu Haswa, Sarah, dan Wahiwara. Kemudian seorang wanita lagi beriman, namanya adalah Wal'ab binti Azwil. Wanita itu kemudian dinikahi Nuh dan melahirkan 2 anak laki-laki, yaitu Balus dan Kanan. Akan tetapi pada masa berikutnya dia kembali kepada agama sebelumnya. Selanjutnya ada sekitar 70 orang
laki-laki dan perempuan yang beriman kepada Nuh. Tiap hari Nuh pergi kepada kaumnya dan menyeru, "Wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah. Kalian tidak mempunyai Tuhan kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya." Mendengar seruan ini, orang-orang datang kepadanya dan memukulinya dengan tongkat dan sandal sampai dia pingsan. Mereka menarik kakinya dan melemparkannya ke dalam tempat pembuangan kotoran. Setelah sadar, Nabi Nuh membasuh darah dari wajahnya, kemudian sholat 2 rakaat dan berdoa, "Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka tidak mengetahui." Raja Durmasil binasa. Di mana Raja Durmasil ini adalah yang tadi saya katakan yang pertama kali membuat arak di muka bumi, yaitu seorang Raja Durmasil, atau yang pertama kali menjudi atau bermain judi di muka bumi adalah seorang Raja Durmasil. Dan sekarang ini saya akan baca tentang kisah Raja Durmasil. Raja Durmasil binasa. Usaha tersebut terus dijalaninya selama sekitar 300 tahun sampai Raja Durmasil binasa, yakni kemudian digantikan oleh anaknya Tubain yang lebih jahat daripada bapaknya. Nabi Nuh tetap mendakwanya seperti yang dilakukan kepada bapaknya sebelumnya. Dia terus berdakwah kepada kaumnya selama 400 tahun hingga dia telah masuk kurun kelima, tetapi kaumnya tetap dalam keadaan mereka seperti dahulu. Dan sedikit saya tambah, Nabi Nuh sudah berdakwah selama 400 tahun, tapi pengikutnya cuma hanya 70 orang. Setiap kali mereka mendengar suara Nuh alaihissalam, mereka meletakkan jari jemari di telinga. Mereka sebagaimana dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung dalam Al-Quran. Suatu ketika kaum Nuh mengumpulkan batu di atas atap, dan ketika Nuh lewat, mereka melemparinya dengan batu-batu itu sampai pingsan. Mereka menyangka Nabi Nuh alaihissalam telah meninggal. Tiba-tiba datanglah beberapa burung mengimbas-imbaskan sayapnya untuk membuatnya segar dan terjaga. Nabi Nuh pun sadar dari pingsannya. Hal itu terus-menerus terjadi sampai kurun ke-6 pun telah berlalu dan masuk pada kurun ke-7. Dan Raja Tubain telah mati, yang kemudian digantikan oleh anaknya Tagradus yang juga tak kalah jahatnya. Setiap kali Nuh berdakwah kepada kaumnya, mereka selalu melemparinya dengan bebatuan seperti yang terjadi sebelumnya, sampai Allah mewahyukan kepada Nuh, "Tidak ada lagi benih dalam tulang belakang laki-laki dan perut wanita yang akan beriman yang menyambut dakwamu." Mereka telah dimandulkan oleh Allah. Pada saat itu Nabi Nuh berdoa kepada Allah agar tidak membiarkan satupun dari mereka hidup. Sebagaimana dikabarkan oleh Allah dengan firman-Nya, "Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir." Surat Nuh ayat 71 dan 27. Dan sebagai ringkasan, kenapa Allah memandulkan kaum Nuh? Karena kaum Nuh sudah sangat kelewatan dan mereka adalah musyrik yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah
kisah Raja Durmasil dan sebagian dari Nabi Nuh. Terima kasih. Assalamualaikum.